Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma dan juga masih barengan sama Kak Fikri di sini. Karena emang seneng banget yang namanya ngobrol sama orang-orang yang punya banyak pengalaman ya. Setidaknya itu membuka mata kita bahwa kita masih punya banyak harapan untuk bisa maju, untuk bisa sukses. Dan sebenarnya itu juga yang harus kita lakukan adalah belajar dimanapun dan kapanpun tanpa mengingat usia kita. Karena yang namanya belajar itu nggak pernah ada habisnya teman-teman, ya kan? Mau sudah usia sebanyak apapun usia kita, belajar itu tetap harus, dan dengan belajar disitulah kemudian kita bisa memiliki value dari orang yang lainnya. Nah, Kak Fikri tadi sudah belajar di kampus, kemudian juga berorganisasi, karena ya yang namanya santri kebanyakan tak lengkap jika belajar tanpa ada organisasi gitu ya, tetap aja ingin memberikan aspirasi dan lain sebagainya. Selain itu apalagi yang dilakukan Kak Fikri di sana? Alhamdulillah, selain saya pribadi berorganisasi, karena kebetulan kan saya ini master gitu ya, kelas master. Jadi di sisi lain banyak waktu kosong. Nah, pada saat kegiatan waktu kosong itu ya seperti biasa dengan kawan-kawan yang lain, kita juga mengambil part time. Nah, part time ini yang sangat penting juga nih buat kawan-kawan. Karena itu juga sebagai pengalaman pribadi juga ya, karena khazanah keilmuan lah buat teman-teman. Di sisi lain saya juga mengajar gitu kan. Pernah mengajar juga di satu sekolah yang ada di sini, yang ada di Kuala Lumpur. Dan juga selain part time ya karena juga selain itu organisasi PPI, dan di sisi lain ya mengajar dan juga magang nih. Saat ini saya sedang internship juga ini. Oh, padat sekali berarti aktivitasnya ya, mengajar juga, internship juga. Masya Allah, ini nampaknya terlalu betah berada di sana nih. Ya seperti itulah Kak, karena kalau kita seandainya ya ketika waktu kosong itu ada dua kemungkinan, disibukkan dengan kebaikan atau disibukkan dengan keburukan. Kita tinggal pilih tuh. Maka kalau kita nggak segera mengambil yang positif, nah kita akan dikuasai hal yang negatif. Karena pada saat yang bersamaan, respon positif, respon negatif, dia tidak akan berjalan bersamaan gitu. Maka tinggal kita pilih yang mana nih. Nah, disitulah yang harus kita menangkan gitu ya. Nah, betul Kak, yang harus kita buat keputusan harus ambil yang positif. Kenapa? Jadi biar dia menjadi energi. Kalau kita malah negatif, justru malah menguras energi kita tuh. Tapi katanya kan kalau misalkan yang negatif seringkali lebih banyak menjanjikan kebahagiaan sesaat gitu ya. Nah, bagaimana pendapatnya? Baik, sebetulnya itu dia malah akan menyeroboskan ya gitu ya, menyeroboskan dia ke satu lubang gitu Kak, yang sebetulnya kita nggak inginkan. Nah, maka pada dasarnya ketika suatu hal yang positif itu kadang-kadang berat kita laksanakan. Tapi kalau kita tahu hasilnya itu manis, maka pahit itu akan menjadi yang lebih manis. Nah, seperti itu. Maka bagaimana kita merespon suatu hal tersebut. Oke, penting sekali dia. Ini kemampuan kita merespon suatu hal ini juga harus dilatih pemirsa, karena memang yang namanya manusia memang tempatnya hilaf dan lupa. Tapi meskipun demikian itu bukan menjadi alasan kita untuk salah memilih jalan. Justru itulah yang harus menjadi satu tameng diri kita, bahwa karena kita adalah manusia, berarti kita harus lebih fokus lagi, kita harus lebih cermat lagi dalam memilih sesuatu. Nah, Kak Fikri tadi dikatakan Kak Fikri juga mengajar. Mengajar apa di sana? Mengajar menjahit, melukis, menari, atau apa Kak Fikri? Oke, baik. Yang pertama itu saya karena basic kita juga memang santri pada saat itu ya. Akhirnya kita mengajar di sini, mengajar ngaji, lalu mengajar ilmu di Roksal Islamiyah, mengajar fikih. Karena memang kita lebih dipercaya di situ. Karena kebetulan background saya juga di kampus Islamik gitu ya. Dan memang di CV dalam pengajuan itu saya katakan saya mengajar ini materi-materi yang sekiranya saya bisa ajar. Dan alhamdulillah itu segera di-approve dari pihak sekolah juga. Ya kita mengajar tahfiz. Di sisi lain kita subhanallah menambah hafalan juga gitu kan di sana. Dan memang memang doa saya pribadi saat itu memang ya Allah dekatkanlah saya dengan orang yang baik-baik gitu ya.
dan jagalah kebiasaan saya yang dulu ini gitu. Jadi alhamdulillahnya kita mengajar di Rasat Islamiyah. Oke. Kenapa mengajar di Rasat Islamiyah di Kuala Lumpur? Kenapa bukan orang Kuala Lumpur sendiri gitu ya yang mengajarkan atau menjadi guru gitu? Kenapa kemudian orang Indonesia menjadi pertimbangan bagi negara Kuala Lumpur untuk mengajarkan ilmu-ilmu terkait dengan agama itu sendiri? Oke. Kebetulan memang Kak, Indonesia itu juga dikenal sebagai ya tempat belajar agama gitu Kak. Jadi orang-orang Melayu pun ketika ingin belajar agama kejauhan ke Timur Tengah, mereka ke Indonesia. Mereka juga datang ke pondok-pondok pesantren, lalu mereka juga ikut kajian-kajian daripada ustadz-ustadz. Mereka ngikut Kak. Bahkan yang paling terkenal itu kan memang di Melayu juga Ustadz Abdul Somad, lalu Ustadz Adi Hidayat, lalu juga ustadz-ustadz yang lain. Dan mereka mengecap bahwa Indonesia ini orangnya baik-baik, ramah-ramah, alim-alim. Mungkin kan pengalaman teman-teman juga pernah bicara tentang orang Indonesia alim-alim ya. Ternyata ketika kita di luar, itu betul-betul care gitu Kak. Orang Indonesia betul-betul, aduh baik banget lah. Dan saya pikir kadang-kadang memang, saya kok pengen cari orang Indonesia yang betul-betul berjuang. Memang betul-betul mental berjuang tuh ada gitu Kak di teman-teman di Indonesia sendiri. Oke, jadi memang untuk negeri Malaysia sendiri, kalau yang katanya dulu Malaysia belajarnya ke Indonesia, sekarang Indonesia belajarnya ke Malaysia, padahal sebenarnya masih tetap ada kolaborasi di sana begitu ya, untuk ilmu-ilmu agama dan juga kajian-kajian tertentu, Malaysia masih tetap belajar juga di Indonesia, dan itu patut menjadi kebanggaan kita semua. Tapi sekaligus menjadi warning buat kita, jangan sampai kemudian kita lengah sehingga kita akan kalah di banyak hal. Ini juga harus terus dijaga begitu ya. Nah, kalau untuk menurut Kak Fikri sendiri, apa yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia khususnya yang ingin melaksanakan belajar atau kegiatan belajar di luar negeri? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat basic dan sangat fundamental nih buat adik-adik semua sekalian. Yang paling pertama adalah wawasan tentang bahasa. Oke. Memang tentang bahasa itu sangat penting, baik itu bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Karena di kampus kita yang internasional lebih khususnya, ya kita menulis tugas, komunikasi, cakap-cakap dengan kawan-kawan, juga menulis tugas akhir, itu pasti dengan bahasa gitu kan, dan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka yang paling utama teman-teman juga cepet-cepet deh ikut-ikut kursus-kursus yang basicnya berbahasa Inggris, baik itu tulisan, maupun itu pendengaran, maupun itu skill dalam membaca, itu sangat penting. Dan kelebihannya juga yang saya temukan itu di sini adalah ketika kita menemukan resources buku-buku itu di sini juga banyak sekali gitu ya. Apalagi buku bahasa Inggris sangat mudah saya dapatkan gitu di sini. Ketika di Indonesia kadang sulit, harus cari dulu di Amazon baru dapat. Ya. Dan itu berbulan-bulan baru sampai. Nah, kalau di sini cari toko buku, wah ada di sini. Ternyata di sini lebih murah juga harganya. Dan beli apapun itu juga kadang-kadang murah juga yang ada di sini gitu. Nah, mungkin itu basicnya pertama bahasa ya. Insya Allah kalau bahasa sudah ada, kemana aja insya Allah akan mudah dan gampang. Oke, nah ini juga nih yang harus dipelajari orang-orang yang ada di Indonesia khususnya gitu ya, apalagi untuk teman-teman semua, adik-adik, siswa-siswa yang masih dalam usia belajar begitu ya, jangan pernah ragu untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya termasuk dengan bahasa. Kalau mengalami kesulitan hari ini, nggak apa-apa, terus harus dipush, terus harus dipaksakan karena kalian yang akan merasakan kenikmatan di masa yang akan datang. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan pengalaman unik macam apa yang pernah ditemui oleh Kak Fikri selama masa belajarnya dimanapun. Penasaran? Tetap bersama dengan kami.